Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-19 dari bulan Ramadan ini. Kita telah melewati hampir 2/3. Seperti yang kita telah bahas sebelumnya berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, periode pertama 10 hari pertama adalah maghfirullah, ampunan dari Allah yang semoga kita telah mendapatkannya. Yang periode kedua yang sedang kita jalan ini dan kita berada di penghujungnya yaitu periode rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah periode itqum minan nar, penghindaran dari api neraka. Kita sudah membahas di kajian yang sebelumnya tentang rukun Islam, rukun iman. Yang ingin kita kaji dalam waktu yang singkat ini, setelah kita mengetahui apa itu al-Islam, apa itu iman, kita ingin apa efek dari seseorang yang telah berislam dan beriman dengan benar. Tentunya pada akhirnya yaitu ihsan. Ihsan adalah sebuah perbuatan baik yang didasarkan oleh akhlak yang baik. Seperti yang kita ketahui, Rasulullah SAW sendiri menyatakan dalam salah satu hadisnya, innama bu'istu liutammi makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, orang-orang yang akhlaknya baik itu akan senantiasa berbuat yang ihsan. Banyak sekali dikutip di Al-Quran dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perilaku-perilaku orang-orang yang ihsan, atau dikatakan dengan kata lain dibilang muhsin. Bahkan orang-orang yang akan mendapatkan surga kelak kemudian adalah muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kebaikan itu sendiri didasari oleh apa-apa akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah akhlak itu? Akhlak sendiri adalah kata jamak dari khuluq. Khuluq artinya sesuatu sifat. Sifat yang senantiasa dilatih sehingga menghasilkan terwujud dalam sebuah perbuatan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa Islam itu memiliki pondasi dan sholat itu adalah tiangnya, dan akhlak adalah buah dari baik dari Islamnya seorang maupun iman seseorang. Oleh karena itu, pada hakikatnya takaran seseorang yang beragama dengan baik bukan hanya diperlihatkan oleh ibadah-ibadah mahdiyahnya, oleh ibadah-ibadah wajibnya, tapi bagaimana bisa diukur dari perilaku kesehariannya. Kalau kita bicara mengenai akhlak, dalam para ulama membagi akhlak itu sendiri terhadap 6 kelompok. Yang pertama tentunya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dalam berlaku baik dan memberikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah tentunya seperti yang dilandasi oleh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak diciptakan manusia dan jin ini kecuali untuk beribadah kepadanya. Kemudian akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau secara jasad telah dikubur 1400 tahun yang lalu, tapi kita harus meyakini bahwa secara roh bahwa beliau senantiasa ada, bahkan diberikan wewenang kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjawab salam dan salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Sesama manusia pun terbagi-bagi. Yang terpenting akhlak kita setelah Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian akhlak kita kepada orang tua kita. Kemudian akhlak kepada saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, bahkan sampai dikatakan Rasulullah SAW bukan orang beriman yang tidak berbuat baik kepada tetangganya. Kemudian akhlak kita kepada binatang. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa kalau ingin melihat ada kasih dalam hati seseorang,
Lihatlah bagaimana dia memperlakukan binatang. Kenapa? Ya karena binatang itu tidak pamrih. Beda dengan akhlak kita mungkin terhadap manusia, bisa jadi karena kita butuh sesuatu terhadapnya. Setelah akhlak kepada binatang, ada lagi akhlak kepada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita merawat, bagaimana kita menyayangi tumbuh-tumbuhan itu. Dan kemudian yang terakhir adalah akhlak kepada lingkungan kita. Sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, beliau bukan hanya menghormati yang hidup, bahkan bagaimana beliau menghormati benda-benda. Bahkan cerminnya sendiri beliau beri nama. Dan apa-apa yang di sekelilingnya beliau perlakukan dengan sangat baik. Bagaimana cara kita hidup dengan akhlak yang baik? Ya, kita pelajari. Mari kita pelajari akhlak-akhlak Rasul, akhlak-akhlak sahabat, maupun tabi'in, tabi'in, kemudian ulama-ulama yang berikutnya. Karena memang tidak mudah. Karena kembali lagi, secara bahasa pun akhlak adalah khuluq, adalah sesuatu yang dilatih, yang diterbiyah. Kita tidak serta-merta lahir dengan akhlak yang baik. Tapi akhlak yang baik dilahirkan dari sebuah latihan yang terus-menerus dari kita kecil sampai kita dewasa. Mari kita gunakan momentum bulan Ramadan ini untuk selain mempererat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita melihat kepada diri kita, bagaimana akhlak kita? Apakah akhlak kita sudah pantas untuk digolongkan kepada orang-orang yang muhsinin? Pelan-pelan kita perbaiki. Tidak ada lahir yang sempurna, tapi kita diberikan kesempatan selama kita masih hidup untuk senantiasa memperbaiki diri kita, sehingga semoga kelak kita bisa digolongkan bagian dari golongan muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Demikian yang kami bisa sampaikan dalam kajian singkat ini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Alafu minkum. Semoga semua sahabat senantiasa mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah dalam bulan mulia ini. Wassalawatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.